Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas tentang karakteristik manusia komunikan. Ada berbagai jenis karakteristik manusia komunikan. Nanti akan kita melihat dari berbagai ahli berkaitan dengan sebenarnya manusia itu terbagi menjadi seperti apa sih ya dari sisi psikologi komunikasi. Nah, kita mulai dari fokus psikologi komunikasi kan sebenarnya adalah manusia sebagai komunikan. Jadi pada materi ini kita akan membicarakan konsepsi psikologi tentang manusia. Lebih lanjut, kita akan membicarakan faktor-faktor personal dan situasional yang akan mempengaruhi perilaku kita sebagai manusia nih teman-teman. Pertama kita lihat dulu konsep psikologi tentang manusia. Jadi ada beberapa teori yang melandasi pemikiran. Jadi yang namanya homo violens itu beranggapan bahwa background-nya dari teori-teori persuasi, jadi sudah lama menggunakan konsep psikoanalisis yang melukiskan manusia itu sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam atau homo violens. Jadi sebagai manusia kita sebenarnya punya keinginan dalam diri untuk melakukan sesuatu. Ada juga pandangan kedua, ada namanya teori hipodermik, jadi dilandasi konsepsi behaviorisme memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh lingkungan atau homo mechanicus. Jadi menganggapan bahwa ketika kita bereaksi terhadap sesuatu itu dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika kita hari ini bad mood gitu ya, sebenarnya bukan keinginan kita, tapi mungkin lingkungan sekitar, pertemanan, sekitar yang memberikan ambience negatif gitu ya, sehingga kita bersikap seperti tersebut. Kemudian ada teori pengelolaan informasi, konsepsi psikologi ini berfokus secara kognitif, jadi melihat manusia itu sebagai makhluk yang aktif mengorganisasikan dan mengelola stimulus yang diterima. Jadi pada teori ini atau biasa disebut Homo sapiens ini menganggap bahwa manusia itu dipengaruhi atau kita bertindak itu dipengaruhi dari pembelajaran kita, melihat orang lain, jadi ada proses mengolah stimulus yang diterima oleh panca indera kita. Kemudian ada Homo ludens, jadi teori-teori komunikasi interpersonal lebih banyak dipengaruhi oleh konsepsi psikologi humanistik yang menggambarkan manusia itu sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya. Jadi ada proses bukan hanya kita kalau misal di Homo mechanicus kan kita akan aksi reaksi ya, akan bereaksi mengikuti lingkungan. Tapi kalau di Homo ludens ini beranggapan bahwa ketika kita berperilaku atau mengeluarkan reaksi, ada proses kita secara aktif melakukan proses kognitif tuh berpikir. Oh, kalau misalnya saya dipukul, apakah saya akan memukul balik atau tidak? Atau ketika saya mukul balik, impact-nya apa nih? Secara positif atau negatifnya seperti apa? Ada proses untuk berpikir. Eh, di sini saya sudah ada tabel bertanggapan bahwa ada teori psikoanalisis, jadi konsepsi manusia itu punya keinginan sendiri, tokoh-tokohnya ada Freud, ada Jung, ada Adler, dan Abraham. Jadi kontribusinya apa bagi psikologi sosial? Berkontribusi pada perkembangan kepribadian kita, proses sosialisasi, identifikasi agresi, dan kebudayaan dan perilaku. Jadi ini beberapa kajian yang bisa kita lihat dari teori-teori psikoanalisis. Kemudian ada secara kognitif, jadi manusia itu ada proses berpikir. Nah, kontribusinya bagi penelitian yang berkaitan dengan sikap bahasa dan berpikir, dinamika kelompok. Kalau ada behavioral perilaku gitu, manusia itu disebut manusia mesin. Jadi kita akan mudah terpengaruh oleh lingkungan kita yang akan memberikan impact. Jadi kita akan berperilaku, berpikir, bertindak sesuai dari perilaku orang lain atau dari stimulus orang lain. Karena kita disebut manusia mesin tuh nggak punya kekuatan untuk berpikir, memilih dan memilah informasi. Ini biasa digunakan bagi kajian yang meneliti tentang propaganda, persepsi interpersonal, konsep diri, eksperimen, dan sosialisasi. Lalu juga humanisme, ini dianggap manusia itu bermain, jadi ada proses berpikir, ada proses mereka untuk belajar, ada proses mereka try dan error. Ini 4 pandangan teori secara garis besar dan beberapa kajian yang bisa dilakukan. Nah, kemudian kita akan melihat dari teori yang pertama adalah psikoanalisis. Jadi teori ini berpandangan bahwa kita itu sebenarnya punya keinginan sendiri. Kalau kita hari ini mau pergi ke satu tempat, itu kan bukan karena pengaruh atau dorongan dari orang lain, tapi karena memang kita memiliki keinginan tersebut. Contohnya di sini digambarkan oleh id, ego, dan superego. Id itu adalah keinginan kita secara hewani yang basically sebagai makhluk hidup. Kita tuh kayak butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Itu id.
Kemudian adalah ego. Ego itu adalah proses bagaimana kita untuk memenuhi si it tersebut gitu. Oh, saya lapar ya, saya harus makan. Oh, saya ngantuk ya, saya harus tidur. Itu kan ego. Tapi ada namanya super ego. Super ego adalah hati nuraninya kita. Oh, saya butuh makan. Itnya mengatakan, egonya bilang ya udah cari makanan. Tapi si ego itu tidak akan melakukan apa ya? Semacam informasi bagaimana mencari makanan yang baik itu dipengaruhi oleh super ego. Jadi hati nurani kita yang akan memberikan informasi, oh kalau kamu lapar makan tapi makan makanan yang halal. Ya teman-teman, itu si super ego. Ini dari lihat psikoanalisis. Kemudian kita akan melihat si behaviorism atau behaviorisme. Jadi ketika ingin menganalisis perilaku yang tampak, kita juga harus melihat ada sesuatu yang tidak tampak tuh teman-teman. Jadi bukan hanya memperhatikan yang bisa diukur, dilukiskan, atau diramalkan saja. Nah, teori behaviorisme ini juga kan biasa disebut sebagai teori belajar karena semua perilaku manusia adalah hasil belajar. Kita hari ini bisa makan pakai sendok, pakai garpu ya, karena ada proses pembelajarannya, belajarnya. Artinya, belajar ini perubahan perilaku organisme dipengaruhi oleh lingkungan. Behaviorisme tidak selalu mempersoalkan apakah manusia itu akan berperilaku baik atau jelek, rasional atau emosional, tapi behaviorisme dia akan mengetahui bagaimana perilaku kita dikendalikan oleh lingkungan. Kayak disebut juga konsep manusia mesin tuh teman-teman. Jadi lingkungan meminta untuk ke kiri, kita akan ke kiri. Lingkungan meminta untuk kanan, kita akan ke kanan tuh teman-teman. Tidak ada proses berpikir apakah ketika kita ke kiri, itu akan memberikan dampak positif atau negatif. Impactfulnya apa buat diri kita? Tidak ada. Jadi kita hanya akan mengikuti apa saja yang diarahkan oleh lingkungannya. Kemudian kita akan melihat perilaku kognitif. Jadi psikologi kognitif ini muncul itu ketika akhir 80-an atau awal 70-an. Jadi manusia itu bukan hanya dianggap masif atau hanya dipengaruhi oleh lingkungan. Tentu yang seperti behaviorisme bilang ya, kalau kita ke kiri pasti lingkungan ke kiri pasti ikut ke kiri. Enggak. Jadi dari psikologi kognitif itu melihat ada proses berpikir. Sebagai manusia kita ciptakan dengan sebuah akal. Jadi akal itu proses kita berpikir ketika melakukan reaksi sebagai manusia. Oh, kalau behaviorisme bilang gini, ya udah kamu belajar agar nilai kamu bagus. Itu behaviorisme. Tidak ada proses berpikir. Tapi apakah nilai bagus itu hanya dipelajari oleh harus belajar di kertas? Kan enggak juga. Bisa aja belajar dari pengalaman atau proses kita melakukan interpretasi. Nah, itu yang hanya dibahas oleh behaviorisme. Secara kognitif kita akan melihat bahwa oh, apakah ketika saya belajar pasti nilai saya langsung bagus? Enggak juga. Ada berbagai dampak. Oh, mungkin ternyata secara teori itu penilaiannya hanya 30%. Jadi kalau mau lebih banyak dapat nilai bagus, saya harus menunjukkan sikap dan bagaimana feedback saya ketika perkuliahan sehari-hari gitu. Nah, teman-teman itu psikologi kognitif. Jadi kemudian ada namanya psikologi humanistik. Di sini ada segitiga. Jadi segitiga ini menunjukkan bahwa kebutuhan kita sebagai manusia itu apa sih? Nah, biorisme itu kan melihat manusia itu dibentuk oleh lingkungan. Jadi manusia itu melulu dipengaruhi oleh lingkungan, mengikuti naluri primitifnya dia, nggak ada proses berpikir. Nah, kemudian muncul si kognitif tadi itu ada proses berpikir. Setelah kognitif ada muncul teori humanistik. Jadi manusia bukan hanya ada logika juga, tapi punya perasaan, punya hati nurani gitu teman-teman. Ada sesuatu kebutuhan yang harus mereka temukan. Misalnya contoh, kebutuhan manusia terbagi menjadi beberapa tingkatan. Ada psychological needs kayak makanan, minum, tempat istirahat, tempat yang hangat. Itu kan psikologi kita secara manusia itu butuh itu. Lalu ada safety need kayak rasa aman, rasa didengarkan, itu kan security need. Ada belongingness dan love need, jadi kayak butuh hubungan, butuh pertemanan, butuh untuk bersosialisasi, itu sifatnya belonging. Lalu ada namanya esteem need, jadi kayak merasa memiliki prestige tertentu atau feeling of compliment, ngerasa berhasil nih teman-teman. Jadi kalau kalian main game, ada yang memiliki esteem tinggi tuh mereka kompetitifnya tinggi tuh karena ngerasa mereka ada prestige dan feeling compliment yang harus mereka penuhi tuh teman-teman. Ada namanya self aktualisasi. Ini yang paling tinggi. Jadi
paling sedikit biasanya dimiliki. Di sini bagaimana kita bisa berimpact kepada masyarakat, bisa memberikan legasi, itu self aktualisasi. Misalnya gini, ada orang ketika dia bekerja itu gajinya nggak terlalu besar, tapi kenapa dia mau tetap bekerja di tempat tersebut ya? Karena mungkin ada self aktualisasi, kayak misalnya guru, itu kan gajinya memang tidak sebesar kalau kalian kerja di perusahaan swasta. Tapi ternyata ketika menjadi guru itu ada perasaan sesuatu yang terpenuhi gitu teman-teman gitu. Ada perasaan mengabdi, perasaan untuk berbagi ilmu, itu self aktualisasi. Nah, jadi sebagai manusia kita tuh ada beberapa hal yang terpenuhi kayak misalnya contohnya makanan deh. Pada dasarnya kita kan hanya butuh makanan yang bernutrisi. Nasi sebagai karbo, protein gitu ya. Lalu butuh serat. Itu aja sebenarnya itu aja kan ya. Tapi kenapa pada akhirnya kita butuh makan makanan yang sifatnya di luar kebiasaan atau mungkin lebih fancy dibandingkan biasanya. Kalau misalnya biasanya makan nasi, ikan, kembung, dan sayur udah cukup kenyang. Itu kan psychological needs kita. Basic need-nya kita sebagai manusia itu kan. Protein, karbo, dan serat. Tapi ternyata berkembangnya ada yang harus kita penuhi. Misalnya itu, oh saya maunya makannya salmon gitu ya. Karena apa? Karena ada feeling of compliment. Kalau saya berhasil makan makanan yang mahal, tempat yang bagus, itu ada sesuatu perasaan yang terpenuhi tuh teman-teman. Padahal mau makan di restoran atau mau makan di warteg kan sama-sama tujuannya secara basic need adalah memenuhi kita kebutuhan manusia untuk energi. Tapi kenapa beda-beda? Ada yang makan di warteg, ada yang makan di restoran, ada yang makan di fine dining, yaitu karena ada beberapa kebutuhan yang dipenuhi mereka sebagai manusia, teman-teman. Mungkin yang memilih makanan di restoran karena mereka ada security atau safety net, safety gitu, mereka maunya yang bersih. Jadi mereka bayar lebih mahal nggak apa-apa, tapi ngerasa mereka lebih aman, lebih sehat, teman-teman. Atau mungkin ada yang extreme needs, jadi makan di tempat mewah itu untuk accomplishment-nya mereka, mereka oh saya berhasil loh makan di tempat bagus, tempat mahal, saya bisa share atau memenuhi kebutuhan saya secara psikologi itu teman-teman. Nah, itu sesimpel kalian memilih makanan aja deh. Kemudian Carl Rogers itu menggariskan pandangan secara garis besar bahwa setiap manusia pada dasarnya hidup dalam pengalaman yang bersifat pribadi, di mana dia akan menjadi pusat perilaku manusia itu dalam berkonsep diri, identitas dirinya yang akan berubah-ubah mengikuti medan. Lalu kita sebagai manusia kan sifatnya dinamis ya, karena komunikasi dinamis. Artinya konsep diri, identitas kita juga akan mempengaruhi bagaimana proses dinamisan kita sebagai manusia. Ketika kita berada di lingkungan baru, pasti akan memberikan pengaruh terhadap konsep diri, terhadap identitas kita. Lalu yang kedua, manusia itu berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengaktualisasikan diri. Jadi kita ketika melakukan perilaku tertentu kan ada proses kita bagaimana kita berperilaku mempertahankan, mengaktualisasikan diri kita sebagai manusia. Oh saya nggak mau marah-marah nih karena saya mau dianggap atau mau terlihat sebagai orang yang sabar atau seperti apa. Lalu ada yang ketiga, individu itu akan bereaksi pada situasi sesuai dengan persepsi dunianya. Kita akan bereaksi tetap persepsi apa sih yang mau kita tunjukkan kepada dunia. Lalu adanya anggapan ancaman terhadap diri dan diikuti oleh pertahanan diri kita. Yang kelima, kecenderungan batiniah kita sebagai manusia itu merasa utuh, merasa komplit, baik itu bagaimana ketika berperilaku secara rasional dan konstruktivis. Jadi konstruktif maksudnya, serta memilih jalan menuju pengembangan bagaimana kita aktualisasi diri. Tadi segitiga tadi kan, aktualisasi diri kan tahap yang paling akhir, paling atas tuh teman-teman. Jadi yang paling sedikit terpenuhinya, karena apa? Karena paling manusia, kita akan fokus ke basic need-nya dulu, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ya untuk bertahan hidup, sampai nanti akhirnya kita ada tahap ke aktualisasi diri. Oh iya saya memang butuh uang, tapi saya ada tahap aktualisasi diri yang harus saya penuhi. Misalnya ketika mengabdi ke bangsa, ke negara itu bukan melulu tentang uang, tapi bagaimana memberikan impact kepada tanah air, teman-teman. Itu aktualisasi diri kan sebenarnya. Jadi secara garis besar, secara umum, psikologi sosial itu akan melihat
faktor personal sebagai kita manusia secara utuh dan faktor lingkungan yang akan mempengaruhi perilaku kita. Sehingga hasil akhirnya akan keluar menjadi sebuah psikologi secara sosial. Jadi ketika kita berperilaku hari ini bukan hanya dipengaruhi oleh dasar kita secara personal, tapi juga oleh faktor lingkungan yang akan mempengaruhi. Misalnya gini, ketika kita diinjak oleh orang lain kan personal tuh ada mengalami kesakitan tuh teman-teman. Nah, faktor lingkungan ada yang bilang oh, sabar atau ada yang malah mengkomporin tuh, kamu marah dong harusnya kalau kakinya diinjak dan sebagainya tuh teman-teman. Jadi secara personal dan lingkungan itu akan ada proses komunikasi yang terjadi dalam diri kita sehingga akhirnya akan keluar menjadi psikologi kita secara sosial di masyarakat. Nah, kemudian ada nggak sih faktor-faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia? Ya ada. Ada faktor biologis. Jadi perilaku sosial kita dibimbing oleh aturan yang sudah ada secara genetik atau jiwa manusia, atau teman-teman. Jadi secara genetik sudah ada kecenderungan terhadap sesuatu. Misalnya orang tuanya cerdas di eksakta gitu ya teman-teman. Jadi secara genetik kita akan memiliki kecerdasan juga yang kuat di eksakta dibandingkan kecerdasan yang lain. Ada faktor sosio-psikologis, jadi manusia itu sebagai makhluk sosial, ia akan memperoleh beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilakunya tuh. Biasanya terjadi secara apakah memberikan efek secara afektif, kognitif, atau konatif tuh. Kemudian motif sosiogenis, jadi motif sekunder seperti rasa ingin tahu, kompetensi, prestasi. Ini kan sifatnya sosiogenis banget tuh atau sekunder banget. Nggak semua orang suka berkompetisi. Nggak semua orang punya rasa ingin tahu. Jadi sangat sekunder sekali. Lalu sikap, ada kecenderungan bertindak, berpersepsi. Ketika kita sudah mempersepsi sesuatu, kita akan keluar menjadi sebuah sikap luaran ya teman-teman. Ada emosi, jadi emosi juga menunjukkan kegoncangan yang ada di kita. Jadi misalnya ketika emosi yang terjadi kita nggak bisa berpikir logis, bisa aja ngelempar barang, menghancurkannya. Padahal untuk beli barang tersebut kan kita perlu bekerja keras, perlu usaha teman-teman. Tapi karena emosi menunjukkan kegoncangan kita secara organisme, sehingga perilaku kita biasanya tidak terkontrol secara fisiologis. Kemudian kepercayaan, jadi kepercayaan ini biasanya didukung oleh pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingan kita sebagai manusia. Misalnya nih kepercayaan, oh saya percaya kalau anak baru lahir itu harus tidur dekat ibunya, gitu ya. Oh, sehingga nanti akan terbangun bonding, akan secara pengetahuan sebenarnya anak-anak yang dekat dengan ibunya itu kan lebih cerdas secara kognitif, lebih baik berkembangan secara emosional juga teman-teman. Tapi kan ada orang tua bilang, orang zaman dulu bilang jangan sering digendong, jangan sering dipeluk, nanti bau tangan gitu, anaknya malah nggak mandiri. Padahal kebalikannya, secara pengetahuan sudah banyak literatur atau jurnal terkait tentang psikologi manusia, anak yang mendapatkan kedekatan bonding dengan orang tua ketika dewasa, dia akan lebih cerdas, lebih stabil secara emosi, dan juga lebih mandiri tuh. Lalu ada kebiasaan, jadi sesuatu yang sifatnya otomatis tuh, kayak garuk-garuk kepala, atau kebiasaan untuk naruh barang, itu kan sesuatu yang sifatnya otomatis tuh teman-teman. Jadi kalian tanpa sadar tiba-tiba garuk-garuk kepala, padahal nggak ada apa-apa di rambutnya. Lalu kemauan, jadi kemauan itu sebagai tindakan yang merupakan usaha untuk mencapai tujuan. Ketika kita mau berlakukan sesuatu, entah itu misalnya saya mau dapat nilai A gitu teman-teman. Itu kan tergantung kemauanmu mau dapat nilai A atau tidak. Kalau misalnya saya yang penting lulus aja deh, terserah mau nilainya apa. Ya, itu kan akhirnya dia tidak bekerja atau belajar lebih giat dibandingkan teman yang lain. Tapi kalau memang dia memiliki kemampuan untuk dapat nilai A, pasti dia perilakunya luaran yang dia lakukan akan mengikuti kemauan yang mau mereka tuju atau dia tuju. Nah, ini faktor personal yang mempengaruhi perilaku kita sebagai manusia. Ada juga faktor secara situasional. Tadi kan dalam diri ya, sekarang dari situasi lingkungan. Faktor ekologi, jadi keadaan alam ternyata mempengaruhi gaya hidup dan perilaku kita tuh ternyata. Misalnya orang yang hidup di daerah dataran tinggi, mereka cenderung untuk berpakaian lebih tertutup karena dingin. Atau yang di dataran rendah cenderung memakai bahan yang katun atau baju yang agak lebih terbuka. Karena apa? Karena alamnya mengaruhi kita, perilaku kita dan gaya hidup kita.
Kemudian faktor rancangan atau arsitektur, jadi arsitektur sebuah bangunan juga akan pengaruh kita. Kalau misalnya ada gedungnya yang sifatnya terbuka gitu, cahaya matahari masuk, sirkulasi udara bagus, sehingga kita juga ketika berada di lingkungan atau di gedung tersebut akan membuat perilaku-perilaku yang seperti apa tuh teman-teman. Atau mungkin gedungnya tertutup, tidak ada cahaya matahari, gitu. Itu juga akan memberikan perubahan terhadap perilaku kita. Kemudian faktor temporer, pengaruh waktu terhadap bioritma manusia. Jadi waktu dan tempat menentukan. Seperti jet lag gitu teman-teman ya. Kalau misalnya jet lag kan kita juga bingung ya waktunya. Di sini malam, tapi saya biasa di Indonesia siang, jadi nggak bisa tidur tuh teman-teman. Itu faktor temporer banget. Lalu suasana perilaku atau behavioral setting, jadi efek lingkungan memberikan pengaruh terhadap perilaku kita. Jadi kalau di masjid kita cenderung lebih menahan diri gitu ya, tidak berbicara dengan keras. Tapi kalau di tempat terbuka, di publik, di pesta, kita bisa bicara dengan lebih lantang. Kemudian teknologi itu juga memberi pengaruh terhadap perilaku kita. Kalau misalnya dulu kita mau beli makan, mau makan gitu ya, harus ke tempat makan atau beli bahan-bahan yang masak untuk bisa makan. Kalau sekarang sudah ada teknologi, kita kalau mau makan ya tinggal pesan GoFood aja, sudah selesai sampai depan rumah tinggal makan tuh teman-teman. Nggak ada proses kita ber-effort. Kemudian ada faktor-faktor sosial, jadi peranan dalam masyarakat, kelompok atau organisasi memberikan pengaruh. Misalnya kamu diangkat jadi ketua RT, jadi kamu nggak bisa tuh lepas seperti anggota masyarakat yang lain karena harus menjaga wibawamu sebagai ketua RT. Lalu lingkungan psikososial, jadi sejauh mana lingkungan itu memuaskan atau mengecewakanmu. Misalnya iklim nih, iklimnya kayak sekarang nih kita alami sering hujan, jadi banjir terus-menerus. Ini kan memberi pengaruh kita secara psikososial. Kita jadi gampang bad mood, gampang marah-marah. Ya karena apa? Karena gara-gara hujan, jadi banjir, jadi mau berangkat kerja atau kuliah terhambat. Teman-teman, itu faktor psikososial. Ada juga stimulus yang mendorong dan memperteguh perilaku. Jadi memang stimulus itu didapatkan oleh panca indera kita. Misalnya gini, ketika kita mendapatkan sinar matahari, ini udah penelitian ada jurnalnya teman-teman ya, kita cenderung akan lebih bahagia. Ada hormon-hormon tertentu yang membuat kita lebih bahagia. Tapi ketika kita tidak terkena paparan matahari, lebih banyak menghabiskan waktu dalam ruangan, itu kan jadi akan memperteguh perilaku kita yang jadi lebih malas, tidak mau bergerak, tidak mau bersosialisasi. Nah, itu dipengaruhi oleh stimulus yang kita dapatkan, teman-teman. Nah, kemudian setelah penjelasan dari saya, kita masuk ke studi kasus. Jadi di sini ada sebuah video yang bisa kalian tonton. Nah, untuk lebih lanjut, sudah ada di Drive, jadi bisa kalian tonton video yang lebih lanjut. Jangan lupa dikumpulkan lewat Drive tugas seperti biasa. Deadline-nya esok hari pukul 12 siang. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Kita tutup dengan bacaan wabillahi alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.